Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abizar Priyatna dengan NIM 3411171008. Dengan ini saya membuat sebuah video, yaitu bedah jurnal atau paper tentang metodologi Scrum. Saya Abi dari kelompok 4. Kita lanjut aja langsung. Ini adalah part 2-nya. Part 1-nya sudah dikerjakan oleh partner saya, Iqbal. Dia membedah 5 jurnal dan saya juga 5, jadi kita 10. Kita membagi tugasnya 2. Kita lanjut saja yang pertama, yaitu ada jurnalnya dengan judul Penerapan Business Intelligence pada Aplikasi Dashboard Monitoring Performansi Mahasiswa dan Lulusan Berdasarkan Standar 3 Ban PT Program Studi Sarjana Menggunakan Metode Scrum. Masuk ke introduction dulu ya. Banyaknya jumlah mahasiswa yang lulus pada sebuah universitas. Jumlah mahasiswa suatu program studi dalam 5 tahun mencapai kisaran 700 mahasiswa. Dengan jumlah tersebut, program studi perlu melakukan monitoring dan mengukuran secara terus-menerus terhadap performansi mahasiswa dan lulusannya untuk mendukung pencapaian sasaran strategi program studi tersebut. Proses monitoring performansi mahasiswa dan lulusan memerlukan data dan informasi yang diambil dari banyak bagian dengan berbagai format data. Konsep penerapan bisnis intelligence dituangkan dalam bentuk dashboard yang menyajikan informasi secara sekilas serta solusi bagi kebutuhan informasi organisasi. Pengembangan dashboardnya ini menggunakan metode Scrum, yang merupakan salah satu metode pengembangan sistem agile development yang memiliki keunggulan dalam penerapan real world progress sebagai landasan perencanaan jadwal pengembangannya. Selanjutnya, metodologinya. Sistematika penelitian mengacu pada metode pengembangan software agile development dengan Scrum metodologi pada agile development dengan Scrum metodologi. Nah, di sini tuh dibagi jadi 2 tahap. Yang pertama ada pre-game. Pre-game ini dilakukan pengidentifikasian permasalahan mengenai pemantauan performansi mahasiswa dan lulusan dan perencanaan untuk membuat dashboardnya. Yang kedua ada tahap game. Dilakukan perancangan sistem sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Pada tahap post-game dilakukan pengujian akhir guna melihat apakah sistem yang dikembangkan tersebut sudah mampu memenuhi keseluruhan kebutuhan baik terkait pemecahan masalah maupun stakeholdernya sendiri. Tahapan yang digunakan dalam sini ada 2 tahapan, yaitu planning, di mana proses backlog refinement product owner. Pada tahap ini product owner mendeskripsikan eksistensi mengenai proses monitoring performansi mahasiswa dan lulusan yang dilakukan oleh top level manajemen program studi. Yang kedua ada high level design. Produk backlog selalu berubah mengikuti apa yang dibutuhkan oleh dashboard monitoring performansi mahasiswa dan lulusan. Hal ini bertujuan agar dashboard menjadi lebih layak dan berguna. Lalu di sini ada tabel ya. Tabel daily Scrum meeting product. Yang tabel sebelah sini ada sprint task, yaitu tugas-tugas yang dilakukan nantinya dalam tiap sprint itu apa aja gitu. Terus yang kedua ada daily Scrum meeting product. Daily Scrum meeting product ini apa yang dihasilkan dari daily meetingnya itu bersama Scrum itu. Yang pertama ada merumuskan masalah. Minggu pertama ini misalnya merumuskan masalah. Dan yang didapat dari daily meetingnya itu adalah perumusan masalahnya sendiri itu. Dan juga misalnya nomor 2 membuat batasan masalah. Yang dihasilkan dari daily meeting Scrum itu rumusan masalah. Segitu. Selanjutnya sampai nomor 19, yaitu mengkaji fungsionalitas dashboard. Terus pada daily meeting itu yang dihasilkan adalah dashboard monitoring performansi mahasiswa dan lulusannya. Lanjut, kesimpulannya, business intelligence mampu diterapkan pada dashboard monitoring performansi mahasiswa dan lulusan yang dibuat menggunakan metode Scrum sebagai fungsionalitas untuk manajemen kompetensi mahasiswa dan lulusan. 2. Terwujudnya fitur reporting atau prediksi pada dashboard monitoring performansi mahasiswa dan lulusan dengan memanfaatkan business intelligence tools yang mampu mendukung manajemen pemantauan performansi kompetensi mahasiswa dan lulusan bagi program studi sistem informasi Telkom University. Lanjutnya,
Kita lanjut ke paper yang kedua ya dengan judul Implementasi Model Scrum pada Sistem Informasi Seleksi Masuk Mahasiswa Politeknik Pariwisata Palembang. Introduction. Dalam proses penerimaan mahasiswa baru melalui SMBSTA APP dilakukan serentak secara nasional baik pendaftaran, ujian seleksi, maupun pengumpulan hasil versi. Kondisi tersebut sangat baik, namun akan menimbulkan permasalahan ketika kuota penerimaan pada masing-masing perguruan tinggi tidak memenuhi sesuai target, seperti halnya yang terjadi pada Poltekpar Palembang. Sesuai kondisi tersebut, maka perlu dibuat cara agar proses penerimaan dapat dilakukan berbagai upaya pemenuhan target kuota penerimaan mahasiswa bagi Poltekpar Palembang. Model pembuatan atau pengembangan sendiri bermacam-macam, mulai dari model klasik hingga modern. Salah satu model pengembangan yang populer ini adalah Agile Development. Dari ketujuh model Agile Development, hanya Scrum yang mengedepankan kecepatan dalam proses pengembangan, sehingga sangat cocok untuk pengembangan sistem informasi ini. Selanjutnya ada metode. Metode penelitian yang digunakan dan dalam penelitian ini adalah metode pengembangan Scrum yang memiliki proses 1. Scrum sendiri merupakan bagian dari Agile Development yang memiliki key Scrum practice, yaitu 1. Fokus pada jadwalnya. 2. Bekerja sesuai dengan sprint secara konsisten. 3. Semua pekerja harus ditandai sebagai produk backlog. 4. Produk backlog dasar melakukan sprint dan tim harus memutuskan produk dapat dikembangkan atau tidak. 5. Scrum Master bertanggung jawab menerima hal sprint. 6. Melakukan pertemuan setiap hari. Ini guna untuk memantau progres dari setiap tim, apa mereka punya kendala atau masalah dalam melakukan tugasnya. 7. Fokus pada sprint, pertemuan, review produk, dan jadwal pengerjaannya. Selanjutnya ada gambar. Di sini ada gambar product backlog, sprint backlog, sprint, dan working increment of the software. Product backlog ini adalah dimana kita itu memutuskan apa saja yang akan kita lakukan, apa aja yang kita pengen kerjain nanti. Dan sini juga product owner itu menjelaskan kayak saya ini pengen aplikasi apa, dan tim developer tim ini menjelaskan juga apa yang mereka ingin kembangkan gitu berdasarkan apa yang product owner inginkan. Terus sprint backlog ini adalah membagi-bagi apa yang mereka ingin kerjakan tiap sprintnya gitu. Misalnya sprint 1 ini pengen mengerjakan tentang form login gitu, yang kedua tentang apa gitu, sampai sprint selanjutnya itu ditentukan pada sprint backlog. Yang ketiga ini ada sprint ini mereka memulai pekerjaan berdasarkan apa yang telah direncanakan sebelumnya, dan sini ada sesuai dengan waktu yang telah ditentukan pada awal. Di sini tertulis 30 hari. Lalu ada working increment of software, ini kayak mereka mengecek lagi apakah ini sudah sesuai dengan ini, apa sesuai dengan yang mereka kerjakan atau belum. Kalau sudah, mereka akan menyerahkan aplikasi tersebut kepada product owner-nya. Lalu di sini ada gambar ya, ada requirement gathering, product backlog, sprint, PS development, dan delivery implementation. Ini hampir sama yang kayak di atas ya, cuma di sini ada tambahan kayak requirement gathering. Ini kayak pengumpulan semuanya, kayak sumber daya manusianya, alat-alat yang dibutuhin apa aja. Di situ semuanya pokoknya di requirement gathering. Product backlog tadi sudah, sprint backlog, sprint, dan PS development. Terus ada delivery dan implementation, ini kita mengemas paketnya atau softwarenya lalu kita berikan kepada product owner itu sendiri. Kesimpulannya, berdasarkan uraian yang dikemukakan, maka dapat disimpulkan bahwa proses pengembangan penggunaan Scrum sangat tepat untuk pengembangan yang membutuhkan kecepatan atau dengan kata lain waktu yang singkat. Lanjut ke paper yang ketiga dengan judul Rancang Bangun Aplikasi e-Portfolio Hasil Karya Mahasiswa Unsera Menggunakan Metode Scrum. Introduction. Hasil karya dan produk mahasiswa terdapat suatu permasalahan yang perlu diperhatikan, yaitu hasil karya mahasiswa yang belum tentu diketahui oleh banyak pihak. Oleh karena itu, pada penelitian ini membahas tentang pembuatan e-portfolio hasil karya mahasiswa Unsera.
adalah aplikasi khusus yang menampung informasi hasil karya mahasiswa Unsera yang berbasis web menggunakan metode Scrum. Metode. Di sini ada gambar ya. Ini seperti gambar nomor 1 tadi. Ada sprint backlog, ada sprint, ada daily Scrum meeting, ada vision, ada product owner, ada product backlog. Di sini ada product owner. Mereka kasih penjelasan kepada dia mengadakan meeting dengan Scrum dengan semua tim yang itu dengan sprint, namanya sprint planning meeting. Di sini nih mereka ini semua terlibat kayak stakeholder, product owner, tim Scrum. Di sini mereka merancang apa yang mereka ingin bangun semuanya di sini, dan product owner menjelaskan produk apa yang dia inginkan, dan development team juga menjelaskan apa yang mereka akan kerjakan ke depannya sesuai dengan keinginan atau tidak, dan hasilnya adalah product backlog. Setelah product backlog, lanjut ke sprint backlog. Setelah tadi mereka merencanakan apa yang mereka bikin, mereka membaginya menjadi hal-hal kecil dan dilakukan dan dipecah lagi menjadi per minggu atau per hari, itu tergantung kesepakatan tim. Misalnya minggu 1 ingin membuat form pendaftaran, itu terjadi di sprint backlog. Nah, lanjut ke sprint. Di sprint ini mereka sudah melakukan pengerjaan sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya. Dan di sini ada daily Scrum meeting. Dalam sprint ini seminggu mereka tuh bakal mengadain daily Scrum meeting guna memantau progres atau ada kendala dalam pengerjaan tugas per minggunya. Setelah itu ada sprint result. Ya, ini adalah hasil dari apa yang mereka kerjakan sebelumnya. Di sini ada tabel ya, tabel product backlog. Ada analisis kebutuhan. Yang pertama analisis kebutuhan sistem, analisis kebutuhan hardware dan software. Ketiga analisis sistem yang akan berjalan. 4 rancangan antarmuka dan lain-lainnya. Selanjutnya ada tabel sprint planning ya. Ini juga kayak per minggu yang tadi sudah dijelaskan. Minggu 1 upload pengujian HKM. Yang kedua ada validasi HKM, 3 review HKM, 4 laporan HKM, 5 data mahasiswa dan selanjutnya. Lalu ada sprint backlog. Dalam sprint backlog ini ada 3 ya. Analisis dan designer mengerjakan apa? Mereka analisis kebutuhan misalnya. Terus programmer di sini ngapain? Programmer coding program aplikasi, contohnya manajer proyek apa yang testing gitu. Kesimpulannya, berdasarkan uraian dan pembahasan dari data sebelumnya, maka diambil kesimpulan bahwa merancang dan pembangunan aplikasi e-factory yang hasil karya mahasiswa pada Unsera dapat ditemukan dengan menggunakan metode Scrum yang dibutuhkan pemrograman web yaitu PHP dan MySQL dalam perancangannya menggunakan UML. Lanjut ke paper selanjutnya yaitu dengan judul penerapan Scrum Agile Development dalam pengembangan sistem informasi monitoring mahasiswa bidik misi berbasis web. Introduction. Berdasarkan informasi dari salah seorang pimpinan fakultas bidang kemahasiswaan, monitoring dan evaluasi bidik misi memakan waktu yang lama untuk koordinasi dengan pimpinan fakultas. Akurasi data yang kurang serta pengarsipan yang kurang baik, oleh karena itu tidak perlu pengembangan sistem monitoring dan evaluasi berbasis web yang dapat mengatasi kendala dan kekurangan tersebut agar tugas dan tanggung jawab Unsur sebagai pengelola bidik misi menjadi lebih optimal dalam penelitian ini. Pengembangan sistem dilakukan menggunakan Agile Method dengan model Scrum metode. Dalam implementasi, ketika pengembangan sistem sudah sampai di tahap teknik, engineering, dan evaluasi, peneliti menggunakan model Scrum untuk membuat aplikasi monitoring mahasiswa bidik misi Universitas Sriwijaya. Scrum menggunakan pendekatan berkala dan bertahap untuk meningkatkan produktivitas dan mengendalikan risiko. Metode yang pertama ada backlog. Backlog adalah daftar kebutuhan atau fitur yang memberikan bisnis klien, dan produk backlog yang dibuat dapat bertambah. Sprint merupakan pekerjaan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan yang ditetapkan dalam backlog sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam time box. Selama proses ini berlangsung, backlog tidak dapat penambahan. Scrum Meeting. Aktivitas Scrum Meeting merupakan pertemuan rutin yang dilakukan per hari untuk evaluasi apa yang dikerjakan, hambatan yang ada, dan target penyelesaian untuk bahan meeting selanjutnya. Demo. Memberikan peningkatan perangkat lunak kepada klien yang telah diimplementasikan dapat ditujukan evaluasi oleh kliennya itu sendiri. Kesimpulannya, adapun kesimpulan dari paper ini adalah
sebagai berikut. Penerapan Agile Method dengan model Scrum dapat menghasilkan aplikasi dan sistem monitoring akademik dan non-akademik. Mahasiswa bidik misi dengan fitur pengelolaan pada bidik misi itu sendiri. Pengelolaan akademik dan non-akademik mahasiswa bidik misi serta monitoring akademik dan non-akademik mahasiswa bidik misi. 2. Pengembangan prototipe dengan model Scrum berbasis 5 yaitu backlog, sprint, Scrum meeting, harian, dan demo sangat membantu dan menghasilkan produk aplikasi sistem monitoring akademik dan non-akademik mahasiswa bidik misi. Selanjutnya yaitu Scrum Method Implementation in Software Development Project Management. Ini adalah paper terakhir yang kelima. Introduction. Di era sekarang banyak perusahaan yang ingin mengembangkan aplikasi dengan cepat tapi terhambat banyak halangan. Salah satunya metode. Dengan metode SDLC, pekerjaan software akan lebih cepat karena metode SDLC memecah hal-hal besar menjadi kecil agar mudah dikontrol dan dimonitoring pengembangannya. Salah satunya adalah metode Scrum. Pembahasan Scrum itu apa? Scrum itu dikembangkan oleh Jeff Sutherland pada tahun 1993 dan tujuannya adalah untuk menjadi pengembangan dan manajemen metodologi yang mengikuti prinsip-prinsip metodologi Agile atau Scrum. Lalu ada role Scrum. Dalam Scrum dibagi menjadi 3, yaitu Product Owner, Scrum Master, dan timnya itu sendiri. Product Owner adalah yang ingin membentuk aplikasinya sendiri itu. Scrum Master adalah yang kepala atau direktur dari timnya yang mengawasi semua perjalanan timnya, dan timnya itu adalah yang mengembangkan semuanya, yang mengatur bagaimana nanti perencanaan dan bikin seperti apa. Lalu ada Scrum Flow. Sebuah proyek dengan metode Scrum dimulai dengan pengambilan sistem yang akan dilakukan. Kemudian pemilik proyek menggambarkan proses atau rencana bisnis menjadi sebuah product backlog. Pembahasan. Di sini ada gambar product backlog ya, seperti tadi sudah dijelaskan. Product backlog sendiri itu adalah apa yang ingin semuanya dibahas ini, seperti perencanaan, kayak product owner itu mau aplikasinya itu seperti apa, fungsionalitasnya seperti apa. Lalu development team juga menjelaskan kayak gini tuh udah bener gitu, apa yang diinginkan seperti product owner itu sudah sesuai apa belum gitu. Lalu lanjut ke sprint backlog. Sprint backlog ini mereka memecah lagi dalam per minggunya, mereka ingin melakukan apa saja gitu. Lalu ada meeting sprint 2 minggu. Sprint ini sesuai tadi udah dibicarakan, waktunya sesuai kesepakatan tim sendiri, dan pastinya dalam setiap sprint itu ada daily scrum, yaitu membahas apa saja kendala atau permasalahan di tiap yang mereka kerjakan itu. Lalu potential shippable product owner, nah ini menyerahkan produk ke dalam kepada product owner. Lalu di sini ada gambar juga ya, ada product backlog, sprint planning, ada sprint, ada shippable product increment, sprint review, sprint retrospective. Di sini tidak jauh sama yang lainnya, cuma ada penambahan kayak sprint review sama sprint retrospective. Sprint review ini mereka mereview dalam satu sprint ini mereka itu performanya gimana sih, mereka banyak masalah atau apa gitu, sehingga yang jadi hambatan atau permasalahan di sprint ini tidak terjadi lagi di sprint berikutnya gitu. Lalu ada sprint retrospective, ini mereka melihat lagi aplikasinya itu ada masalah apa enggak gitu, sesuai enggak dengan product backlognya gitu, atau dengan fungsionalitasnya gitu. Kalau sudah sesuai mereka akan kirimkan lagi gitu, kalau tidak mereka akan masukkan ke product backlog lagi, apa sih yang salah gitu, apa yang kurang gitu, sehingga nanti akan dikaji dan dilakukan ulang lagi gitu. Ya, sekian dari saya. Jika ada kesalahan mohon maaf. Saya Muhammad Abizar dengan NIM 34 11 17 10 058 pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.